Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran implementasi kurikulum 2013. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran kejuruan. Secara umum, pembelajaran di sekolah menengah kejuruan dan sekolah umum memiliki konsep yang sama. Namun ada penekanan untuk pembelajaran di pendidikan kejuruan di mana orientasi hasil belajar di pendidikan kejuruan diarahkan ke kemampuan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik, kita akan bahas mengenai pembelajaran. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, jadi kalau kita membahas mengenai pendidikan, sekolah, maka akan ada proses pembelajaran. Nah, sekarang kita akan kupas pengertian mengenai pembelajaran. Jadi, pembelajaran ini merupakan suatu proses interaksi, ya. Jadi kalau misalkan di dalam kelas, ya berarti ada interaksi di antara lingkungan di kelas. Siapa saja di lingkungan kelas, ya ada interaksi antara peserta didik. Ya, jadi satu sama lain, ya antar peserta didik itu harus ada interaksi. Ya, jadi ada interaksi antar peserta didik. Kemudian ada interaksi antara peserta didik dan pendidiknya. Nah, ini ya. Jadi akan terjadi proses pembelajaran ya karena ada interaksi tersebut. Kemudian ada interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jadi ini adanya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lain, ya, kemudian peserta didik dengan pendidiknya dan peserta didik dengan sumber belajar yang digunakan. Jadi di sini ada proses interaksi. Nah, jadi pada suatu lingkungan belajar, ya, itu berlangsung secara edukatif, ya, agar peserta didik dapat membangun sikap yang mengandung nilai-nilai karakter, pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, ya, jadi dengan adanya interaksi antara peserta didik, ya, kemudian interaksi dengan pendidik dan peserta didik, ya, interaksi dengan sumber belajarnya, ya, bagi peserta didik, ya, maka harapannya adalah tujuan pembelajarannya dapat tercapai, ya, di mana tujuan pembelajaran di sana, ya, untuk membangun sikap, ya, yang mengandung nilai-nilai karakter, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ya. Nah, kemudian pembelajaran ini merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian. Nah, jadi aktivitasnya itu diawali dengan perencanaan. Ya, jadi kegiatan yang akan dilakukan apa saja, kemudian tujuannya apa, begitu, materinya apa dan seterusnya yang dituangkan dalam suatu perencanaan pembelajaran, ya, atau kita kenal dengan RPP. Nah, kemudian dari perencanaan pembelajaran itu kita lakukan pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik, ya? Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut, maka dilakukan penilaian. Nah, ya. Kemudian pembelajaran yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian itu semuanya bermuara kepada pencapaian perubahan tingkah laku, ya, sebagai hasil dari pengalaman belajar. Nah, jadi ada hasil belajar, ya, berupa
perubahan tingkah laku, ya, sebagai pengalaman dari belajar tersebut. Ya. Nah, kemudian pembelajaran ini, ya, itu bersifat edukatif, ya, karena pendidikan itu harus selalu mengandung nilai, ya, nilai moral untuk membangun karakter peserta didik. Ya, jadi pembelajaran, ya, yang dilakukan di sekolah begitu ini dilakukan secara edukatif karena tujuan akhirnya itu selain dari mendapatkan hasil pengalaman belajar, ya, perubahan tingkah laku, juga harus mengandung nilai-nilai moral, ya, untuk membangun karakter peserta didik. Nah, ini adalah pengertian dari pembelajaran. Nah, secara khusus pada pendidikan kejuruan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan secara umum. Nah, sekarang kita lihat konsep pembelajaran pada pendidikan kejuruan. Jadi secara konsep, ya, pembelajaran di pendidikan kejuruan ini adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, ya, agar memiliki wawasan kerja, ya, keterampilan teknis untuk bekerja atau employability skills, ya, dan melakukan transformasi diri terhadap perubahan tuntutan dunia kerja. Nah, jadi karena dunia kerja itu selalu berkembang, ya, teknologi juga selalu berkembang, maka dalam konsep pembelajaran pendidikan kejuruan itu harus mampu melakukan transformasi diri, ya, terhadap perubahan tuntutan dunia kerja. Ya, nah, konsep pembelajaran pada pendidikan kejuruan, ya, ini mengadopsi, ya, dari teori Prosser, ya. Beberapa di antaranya yang kita singgung di antaranya adalah bahwa pendidikan kejuruan ini akan menjadi efisien apabila pembelajarannya, ya, atau peserta didik itu dilatih dengan cara mengimitasi, ya, atau mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin, ya, dengan yang terjadi di tempat pekerjaan yang sebenarnya. Jadi di sekolah atau di bengkel sekolah atau tempat pembelajaran lainnya memang sebaiknya mereplikasi lingkungan kerja yang sesungguhnya sehingga pengalaman belajar siswa itu nanti akan cocok dengan yang akan dihadapi nanti pada saat di dunia kerja. Nah, kemudian pembelajaran pada pendidikan kejuruan, ya, dapat efektif jika pelatihan yang diberikan itu dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di dunia kerja, ya, termasuk penggunaan peralatan dan mesin-mesin. Nah, ini konsepnya, ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa pembelajaran pada pendidikan kejuruan akan efektif sesuai dengan proporsinya jika pembelajaran dilatihkan secara langsung dan secara individu pada peserta didik dalam kebiasaan berpikir dan diperlukan habit memanipulasinya dalam kompetensi keahlian itu sendiri. Ya, jadi ini beberapa konsep yang digunakan dalam pendidikan kejuruan. Nah, bagaimana prinsip pelaksanaan pembelajaran di pendidikan kejuruan ini, ya? Karena kita lihat, ya, prinsip pembelajaran kejuruan ada dua kita kelompokkan. Jadi prinsip pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Ya, sekarang kita lihat pembelajaran yang umum. Jadi prinsip pembelajaran kejuruan secara umum ini harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ya, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini semakin hari semakin pesat, ya, sehingga pembelajaran pada pendidikan kejuruan tentu harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik lebih aktif,
inovatif, kreatif, dan menyenangkan, serta mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian prinsip pembelajaran pada pendidikan kejuruan juga menerapkan strategi pembelajaran berbasis kompetensi dan model-model pembelajaran inquiry, ya, discovery learning, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis produk, dan pembelajaran berbasis proyek, ya, dan juga pembelajaran model teaching factory. Jadi itu prinsip pembelajaran kejuruan, ya. Jadi model-modelnya ini sudah ada beberapa model, ya. Pada prinsipnya menggunakan atau menerapkan strategi pembelajaran berbasis kompetensi dan model pembelajaran yang direkomendasikan. Nah, ini adalah prinsip pembelajaran umum untuk pendidikan kejuruan. Nah, sekarang secara khusus prinsip pembelajaran kejuruan itu harus menekankan pada keterampilan yang bersifat aplikatif, ya, dapat diterapkan langsung dan tentu saja nanti ini sesuai dengan pekerjaan yang nanti harus ditekuni, begitu, ya. Kemudian pembelajaran pendidikan kejuruan ini bisa berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat atau di dunia kerja. Jadi bisa dilakukan, ya. Ya, tentu saja kalau dilakukan di rumah, ya selama ada fasilitas yang mendukung, ya. Jadi ya tidak harus fasilitas fisik, ya, tetapi sarana pembelajaran yang bisa mendukung, misalkan buku, ya, atau referensi lain yang bisa digunakan untuk belajar, ya. Nah, kemudian iklim belajar di pendidikan kejuruan ini merupakan simulasi dari lingkungan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Ini, ya. Kemudian berdasarkan pada pekerjaan nyata, ya, otentik dan syarat nilai melalui teaching factory. Ini, ya, untuk mendapatkan pembiasaan berpikir dan bekerja dengan kualitas seperti di tempat kerja, serta internalisasi nilai-nilai karakter, ya. Nah, kemudian prinsip lainnya adalah pembelajaran itu harus berdasarkan pada permintaan pasar kerja, kebutuhan pasar kerja itu seperti apa. Maka secara prinsip pembelajaran kejuruan itu harus mengarah kepada permintaan pasar kerja, ya. Nah, kemudian pembelajaran pendidikan kejuruan juga ini melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman untuk memperkuat pembelajaran saat praktik kerja lapangan dan pendidikan sistem ganda atau magang. Nah ini, ya. Nah ini, ya. Kemudian prinsip lainnya, ya, yang khusus ini adalah bahwa pembelajaran di pendidikan kejuruan ini menerapkan sistem penyelenggaraan pendidikan terbuka, ya, multi entry, multi exit system, ya, dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi pengalaman dari pembelajaran praktis di masa lalu, ya, ini perlu diaplikasikan pada pembelajaran kejuruan. Nah, ya. Nah, baik, kita lanjutkan tujuan pembelajaran kejuruan, ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran pendidikan kejuruan, di antaranya adalah bahwa tujuan pembelajaran kejuruan ini untuk memahami persyaratan kompetensi kerja, ya. Jadi apa saja syarat-syarat yang ada di dunia kerja itu harus dipahami, ya. Nah, tentu saja nanti di pendidikan kejuruan itu harus dilakukan, ya. Kemudian melakukan pekerjaan rutin, menguasai prosedur kerja sehari-hari, kemudian menerapkan standar keamanan kerja, meningkatkan produktivitas,
Kemudian mampu bekerja dalam tim, ya, secara kolaboratif. Kemudian melek digital dan simbol-simbol dalam pekerjaan. Kemudian memperhatikan kualitas dan efisiensi. Kemudian menerapkan etika, moralitas kerja sebagai pengamalan dari nilai pendidikan karakter. Ya. Kemudian memahami perubahan secara nasional, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi ini adalah beberapa tujuan dari pembelajaran pendidikan kejuruan. Nah, baik ya, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah pembelajaran ini adalah untuk mencapai perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman belajar. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perubahan tingkah laku? Ya, silahkan dijawab. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, ya, apa konsep dari pembelajaran pendidikan kejuruan? Silahkan dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pembelajaran di pendidikan kejuruan harus mengimitasi, ya, atau mereplikasi lingkungan kerja di perusahaan, ya, atau di industri? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa konsep pembelajaran pendidikan kejuruan harus dilatihkan secara langsung, secara individu kepada peserta didik? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran abad 21. Ya ini. Jadi konsep pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21 di sini adalah dengan menggunakan model relasi sains dan rekayasa. Ya, sains ini lebih menekankan pada metode penyelidikan dan penemuan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Sedangkan rekayasa dan teknologi ini menggunakan strategi perancangan dan penemuan solusi atas problematika kehidupan. Ya. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep pembelajaran abad 21 ini mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar memiliki wawasan kerja, keterampilan teknis bekerja, employability skill, dan melakukan transformasi diri terhadap perubahan tuntutan dunia kerja. Ini konsepnya. Kemudian apa saja komponen yang ada pada pembelajaran abad 21? Ya. Jadi ada 5 komponen dalam pembelajaran abad 21. Ya. Yang pertama adalah aktivitas instruktur, ya, guru atau mentor atau fasilitator. Ini komponen yang pertama. Jadi apa kegiatan atau aktivitas instruktur? Ya, guru, mentor, atau fasilitator. Nah, jadi ini sangat menentukan dan sangat penting. Ya. Komponen yang kedua adalah desain pembelajaran online. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka tidak bisa kita mengelak bahwa pembelajaran online itu harus dilakukan. Ya. Oleh karena itu, maka kita perlu mendesain pembelajaran online. Ya, tentu saja pembelajaran tidak online atau pembelajaran konvensional di kelas atau di bengkel juga
tetap bisa dilaksanakan karena tidak semua kompetensi itu bisa diberikan dengan pembelajaran online, ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, ya, maka desain pembelajaran itu kita siapkan juga untuk pembelajaran online, ya. Nah, kemudian data sebagai sumber belajar. Jadi big data. Ya. Kemudian komponen berikutnya adalah strategi pembelajaran online. Ya. Kemudian yang terakhir adalah unjuk kerja peserta didik. Ya. Jadi kemampuan akhir sebagai tujuan pembelajaran, ya, ini harus tampak pada peserta didik. Jadi memiliki kemampuan performa atau unjuk kerja sesuai dengan tuntutan, ya. Nah, ini adalah beberapa komponen untuk pembelajaran pada abad 21, ya. Kemudian keterampilan apa saja yang harus dimiliki, ya, untuk abad 21, ya. Yang pertama adalah berpikir kritis dan penyelesaian masalah, ya, critical thinking dan problem solving, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi, ya, creativity and innovation, ya. Kemudian keterampilan lain yang harus dikuasai adalah pemahaman lintas budaya, ya, cross cultural understanding, ya. Kemudian komunikasi, ya, literasi informasi dan media. Ya, ini keterampilan yang harus dimiliki pada pembelajaran abad 21, ya. Nah, kemudian komputer dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi tidak mungkin pada saat sekarang ini kita belajar tanpa menggunakan komputer, ya, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi ini bagian dari pembelajaran yang wajib kita gunakan, ya. Dan yang terakhir adalah karir dan kehidupan, ya. Jadi ini adalah keterampilan pembelajaran abad ke-21. Untuk pendidikan kejuruan khususnya, ya, dalam implementasi kurikulum 2013, maka pendekatan pembelajaran saintifik ini menjadi kewajiban, ya, kepada semua guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, ya, kemudian nanti juga menggunakan model-model pembelajaran. Nah, jadi pada video kali ini kita akan coba mengupas tentang pendekatan pembelajaran saintifik, ya, dan nanti akan dilanjutkan ke model-model pembelajaran yang direkomendasikan. Baik, kita mulai, ya, tentang konsep pembelajaran berpendekatan saintifik. Nah, jadi pendekatan, ya, ini merupakan suatu titik tolak, ya, atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, ini, ya. Jadi pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, ya, sebagai langkah awal pembentukan suatu ide yang menggambarkan perlakuan yang diterapkan. Nah, jadi ini pendekatan ini sudut pandang yang masih bersifat umum, ya, tetapi di sini sudah menggambarkan langkah-langkah awal, ya, pembentukan suatu ide yang juga menggambarkan perlakuan yang diterapkan. Nah, pendekatan dalam pembelajaran ini kita mengenal ada dua macam, ya. Yang pertama adalah teacher centered, ya, atau berpusat kepada guru, dan student centered, ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, dalam pembelajaran saintifik ini masuk ke dalam kelompok student centered, ya, di mana
peserta didik ini menjadi subjek dalam pembelajaran, sedangkan guru itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi siswa yang dominan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah ini ya. Baik, sekarang kita lihat konsep pembelajaran berpendekatan saintifik ya. Jadi konsep pembelajaran pendekatan saintifik ya. Nah, jadi konsep pembelajaran saintifik ini ya dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, prosedur, hukum atau prinsip. Ya. Kemudian pembelajaran yang dirancang ini ya dilakukan melalui tahap-tahap yang terdiri dari tahapan mengamati, ya, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Nah, ya, jadi ini dikenal dengan tahapan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau data, mengasosiasi atau menalar, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas dalam setiap tahap ya pada pendekatan pembelajaran saintifik ya. Sekarang kita lihat. Jadi pada tahapan mengamati ya, ini aktivitas pembelajaran itu diantaranya adalah mengidentifikasi melalui indera penglihatan ya, bisa dilakukan melalui membaca ya, kemudian menyimak ya, indera penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba. Jadi ini proses mengamati ya. Nah, aktivitas lainnya dapat dilakukan adalah observasi lingkungan ya, mengamati gambar, ya, video, tabel, grafik, ya, menganalisis peta, membaca berbagai informasi yang tersedia di media massa dan internet maupun sumber yang lain. Nah, bentuk hasil belajar dari proses mengamati ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masalah. Baik, sekarang kita lihat aktivitas apa saja pada tahapan menanya. Nah, jadi di sini peserta didik ini bisa mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, ya, berkenaan dengan suatu objek, ya, suatu peristiwa, ya, atau suatu proses tertentu. Ya. Nah, pada tahap ini peserta didik membuat pertanyaan secara individu atau secara kelompok ya tentang apa yang belum diketahui ya kepada guru ya, kepada narasumber atau kepada peserta didik lainnya, dan atau kepada diri sendiri dengan bimbingan guru ya, hingga peserta didik dapat mandiri dan menjadi terbiasa ya. Nah, hasil belajar dari kegiatan menanya ini ya, peserta didik dapat merumuskan masalah ya dan merumuskan hipotesis ini. Nah, baik ya, kita lanjutkan ya. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Nah, jadi peserta didik dapat mencari informasi ya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Nah, kegiatan mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, ya, mengumpulkan data sekunder, ya, observasi lapangan, uji coba atau eksperimen, ya, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lain-lain. Nah, tentu saja yang dilakukan ini nanti menyesuaikan dengan apa yang dipelajari, ya, kompetensi dasar apa yang dipelajari, ya, dan seterusnya. Nah, hasil belajar dari kegiatan mengumpulkan data ya atau mengumpulkan informasi
ini adalah peserta didik dapat menguji hipotesis. Ini, ya. Baik. Sekarang kegiatan mengasosiasi atau menganalisis atau menalar, ya. Apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik, ya. Jadi pada kegiatan mengasosiasi, menganalisis data atau menalar, peserta didik ini dapat mengolah data, ya, melalui beberapa kegiatan, yaitu melakukan klasifikasi, ya, pengurutan atau sorting, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, ya, serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Misalnya membuat tabel, ya, grafik, bagan, peta konsep, ya, menghitung dan pemodelan, ya. Kemudian dari yang sudah dilakukan itu, ya, dilakukan analisis data, ya, dapat dilakukan dengan membandingkan, ya, menentukan hubungan antara data dengan teori sehingga dapat ditarik suatu simpulan, dan atau ditemukan prinsip dan konsep penting yang bermakna dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengalaman dan wawasan pengetahuannya. Nah, ini. Jadi hasil belajar dari mengasosiasi atau menganalisis data atau menalar, ya, ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis yang diajukan pada kegiatan awal pembelajaran, ya, atau pada tahap pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, ini, ya. Kemudian untuk tahapan berikutnya adalah mengkomunikasikan, ya. Nah, pada tahapan ini peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain, ya, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk diagram, bagan, gambar dan sejenisnya, ya, dengan bantuan perangkat teknologi sederhana dan atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hasil belajar yang diinginkan dari tahapan mengkomunikasikan ini adalah siswa dapat memformulasikan dan mempertanggungjawabkan hasil dari pembuktian hipotesis. Ini, ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada pendekatan saintifik. Nah, ini, ya. Jadi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas maupun di lab atau di bengkel, ya, tahapan-tahapan 5M tadi, ya, diikuti dengan baik. Jadi setiap langkah misalkan di mengamati, menanya, mengumpulkan data dan seterusnya, aktivitas siswa itu dapat dipantau oleh guru sehingga tujuan dari hasil belajar pada setiap tahap ini dapat tercapai. Baik, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaannya adalah dalam pendekatan pembelajaran dikenal dengan pendekatan teacher centered dan student centered. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara teacher centered dan student centered. Silakan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan pada setiap tahap pendekatan saintifik? Silakan dijawab. Hasil belajar apa yang diharapkan dalam tahapan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan? Silakan dijawab.
Baik dari pembahasan mengenai konsep pembelajaran, kemudian pembelajaran pendidikan kejuruan dan pembelajaran abad 21 serta pendekatan pembelajaran saintifik, silakan dibuat simpulan ya. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan konsep pembelajaran ya. Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan pembelajaran pada pendidikan kejuruan? Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan pendekatan pembelajaran saintifik? Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai konsep pembelajaran, kemudian pembelajaran pendidikan kejuruan, pembelajaran abad 21, dan pendekatan pembelajaran saintifik. Ya, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya untuk materi model pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.